Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Muhammad Idris Afandi, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun, dari Prodi Tarbiyah Agama Islam, akan menerangkan tentang sedikit pembahasan tentang supervisi pendidikan ya. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih dari pengertian supervisi pendidikan itu sendiri ya. Supervisi pendidikan tercantum bahwa di sini tertulis adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntutan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses suatu belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, artinya bahwa kegiatan supervisi ini dijadikan hal yang sangat penting, khususnya dalam dunia pendidikan, sebab ini termasuk sangat berpengaruh terhadap kinerja seperti guru dan mungkin yang bersangkutan dalam sekolah, yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Alasannya karena ditinjau mungkin dari segi cakupannya ya, seperti ruang lingkup supervisi pendidikan itu sangat luas ke semua bidang, khususnya kegiatan pendidikan ya, dengan dalih tujuan itu lebih besar untuk meningkatkan suatu produk pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan khususnya dalam praktik sekolah. Adapun dari jenis-jenis supervisi pendidikan, di sini terdapat 3 jenis supervisi pendidikan itu sendiri. Dan yang pertama ada berdasarkan sudut pandang waktu. Lalu yang kedua berdasarkan sudut pandang waktu juga. Lalu yang maksudnya yang kedua itu berdasarkan sudut pandang organisasi ya. Mungkin di sini salah ketik, mohon maaf. Lalu yang ketiga itu berdasarkan substansinya. Mungkin kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang organisasi. Di sini terdapat menjadi 2 ya, yaitu yang pertama ada pengawasan intern dan lalu yang kedua itu terbagi menjadi pengawasan ekstern. Pengawasan intern ialah pengawasan di mana dilakukan terhadap unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi yang bersangkutan. Masih banyak contohnya ya, seperti terhadap sistem anggaran, biaya standar, laporan operasional secara berkala, statistik, analisa, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua itu tentang pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi organisasi. Artinya pengawasan ekstern itu dapat memberikan manfaat banyak, yaitu kegiatan peningkatan kredibilitas, keberhasilan dan kemajuan organisasi. Adapun dari prinsip yang dianut itu biasanya pelaksanaan pengawasan ekstern adalah prinsip kemitraan antara pengawas dengan yang diawasi khususnya ya. Lalu yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah jenis supervisi berdasarkan sudut pandang waktu. Ada 3 pembagian dalam berdasarkan sudut pandang waktu. Yang pertama yaitu
Pengawasan kontinu, yang kedua pengawasan berkala, dan yang ketiga pengawasan temporer. Yang pertama, pengawasan kontinu ialah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan suatu kegiatan itu masih berlangsung. Lalu pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, artinya terbatas. Dan yang ketiga, pembagian yang ketiga itu pengawasan temporer, ialah di mana pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan arti kebutuhannya itu sendiri. Lalu pembagian yang ketiga yaitu dari pengertian jenis supervisi pendidikan yang ketiga itu berdasarkan substansinya. Di sini berdasarkan substansinya jenis-jenis supervisi ini bisa dibedakan menjadi ada 5. Ada 7. Yang pertama itu pengawasan bidang personal, itu ketenagaan. Di sini itu banyak sih, seperti meliputi tentang kegiatan tugas guru, gaji, pangkat, mutasi guru, kesejahteraan guru, dan banyak lain. Lalu yang kedua itu pengawasan bidang sarana dan prasarana. Banyak ya tentang kegiatan pengawasan yang meliputi tentang seleksi guru, ya tentang buat pegangan guru itu sendiri, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, masih banyak yang lain berkaitan tentang sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga itu pengawasan bidang akademik. Kegiatan ini juga penting, salah satunya seperti menyusun program tahunan semester atau jadwal pelajaran, menyusun model satuan pembelajaran, banyak lainnya juga yang berkaitan tentang bidang-bidang di akademik itu sendiri. Lalu yang keempat yaitu pengawasan bidang kesiswaan. Ini juga banyak kegiatan, contohnya juga meliputi seperti mengatur tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan peraturan seperti penerimaan siswa baru yang sesuai dengan kurikulum terbarunya begitu. Dan mungkin juga seperti mengelola layanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak juga. Lalu yang ke 5 yaitu pengawasan bidang keuangan. Di sini sangat penting tentang pengawasan bidang keuangan yang meliputi seperti menyiapkan rencana anggaran, baik itu buat belanja sekolah, kegiatan sekolah, pokoknya tentang hubungan tentang berhubungan dengan kegiatan keuangan yang diperlukan oleh sekolah ya. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat. Di sini sangat penting, artinya dengan sosial terhadap masyarakat, bahwa kegiatan pengawasan itu banyak meliputi seperti kerjasama sekolah khususnya dengan orang tua, bisa juga dengan komite sekolah, dengan lembaga-lembaga yang terkait di luar sekolah, dan khususnya juga yang berkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Lalu adapun dari tujuan supervisi pendidikan itu banyak sekali. Di sini akan saya jelaskan satu persatu dan akan saya bacakan satu persatu. Yaitu yang pertama kurang lebihnya adalah memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih untuk memahami pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam memperrealisasikan tujuan tersebut. Lalu yang kedua itu meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada kepala sekolah
dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar, kegiatan belajar mengajar yang dialami secara kritis, artinya serta memberikan itu pertolongan kepada mereka bahwa dalam merencanakan, khususnya dalam perbaikan. Lalu yang tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Lalu yang tujuan yang kelima itu meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam dari tujuan supervisi pendidikan itu memberikan bantuan kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Tujuan yang kedelapan yaitu memberikan perlindungan kepada orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan bisa juga kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Dan yang ke-9, tujuan yang supervisi pendidikan yang ke-9 yang selanjutnya adalah memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru dalam melakukan evaluasi terhadap aktivitas mereka untuk yaitu mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir dari tujuan supervisi pendidikan yaitu mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara para guru itu sendiri. Sangat banyak ya dari tujuan supervisi pendidikan, kurang lebihnya itu. Dan yang lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya itu tentang berkaitan dengan fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan terbagi menjadi ada kurang lebihnya mungkin 4 yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pertama adalah ada penelitian. Fungsi penelitian kepada supervisi pendidikan yaitu fungsi untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial yang dihadapi atau yang sedang dihadapi. Lalu fungsi yang kedua yaitu penilaian sebagai penilaian. Fungsi penilaian supervisi yaitu fungsi untuk mengukur apa? Tingkat kemajuan yang diinginkan, atau dengan kata lain untuk mengetahui beberapa besar ketercapaiannya. Nah, penilaian itu sangat macam-macam ya. Contohnya tes, penetapan standar, banyak juga tentang prosedur-prosedur yang berorientasi ya, masih banyak. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu perbaikan. Fungsi perbaikan supervisi yaitu upaya di mana untuk memberikan dorongan kepada guru, khususnya secara individu maupun kelompok, agar yaitu mereka bersedia melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas. Lalu kita lanjut tentang pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, dimana kita sampai pembahasan yang terakhir tentang contoh supervisi pendidikan. Di sini secara garis besar supervisi kan artinya tersedia dalam bidang pendidikan ya, khususnya dapat mencakup beberapa hal, tapi di sini beberapa hal yang saya maksud yaitu tentang bentuk inspeksi
dan pelatihan dan pengarahan. Nah, lanjut yang pembagian yang pertama tentang contoh yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi merupakan bentuk pengawasan yang paling penting karena kelas harus diinspeksi oleh petugas pengawas. Mungkin kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan atau pengawas sekolah. Nah, oleh sebab itu guru itu harus menjadi waspada, artinya terhadap tugas tanggung jawabnya. Setelah yakin bahwa tugasnya itu bisa diinspeksi secara tiba-tiba saat berada di dalam kelas. Jadi jenis supervisi ini tuh membuat guru itu memiliki kesiapan yang baik khususnya untuk menyampaikan pengajaran yang baik di dalam kelas. Lalu contoh yang kedua itu tentang pelatihan dan pengarahan. Nah, di sini tertulis supervisi yang dilakukan melalui pelatihan dan pengarahan dihargai dalam sistem pendidikan modern karena berdampak positif dan bertahan lama pada kinerja mengajar guru. Siswa merupakan titik sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga program mengajar harus sesuai dengan kebutuhan setiap siswa itu sendiri. Artinya, untuk tujuan tersebut, para guru harus diberikan pelatihan dalam masa kerja tentang suatu metode pengajaran. Baik itu pengajaran terbaru yang sedang dikembangkan khususnya untuk berbagai mata pelajaran. Nah, selain itu supervisi atau pengawasan harus dilakukan bentuk supervisi yang satu ini itu mengembangkan banyak minat, kepercayaan diri, kreativitas di antara para guru untuk mengajar mata pelajaran yang mereka ambil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang supervisi pendidikan. Nah, mungkin dari penyampaian atau pembahasan kurang sempurna, mohon maaf, dan bisa dikomen atau mungkin bisa ditanyakan dan kita bisa sharing ya di kolom komen juga. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang pengertian supervisi pendidikan itu sendiri. Akhirul kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.